Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, gimana nih kabarnya? Masih semangat kan ya? Nah, jadi hari ini aku mau ngobrol, kita akan membahas tentang apa itu PKM VGK. Nah, sembari kita bicarakan, aku akan menge-share juga materi di share screen ini. Nah, sebelum mulai, siapa nih yang udah pernah dengar sebelumnya nih? Apa itu PKM? Coba dong bisa raise hand. Ya mungkin yang belum pernah dengar juga nggak apa-apa banget nih. Hari ini kita akan bahas dari yang dasar dulu, dari yang muda-muda, jadi biar nanti kalian tidak bingung apa sih kak gitu. Oke, kita akan mulai dulu ya dari PIMBA. PIMBA itu apa sih? Jadi, PIMBA itu adalah pekan ilmiah bagi mahasiswa baru yang merupakan kompetensi PKM untuk para mahasiswa baru FEB UNESA 2026. Nah, di dalamnya nanti itu ada beberapa bidang. Yang satunya adalah kita akan salah satunya adalah PKM VGK ini yang kita bahas lebih lanjut. Nah, jadi PKM VGK atau kepanjangan dari video gagasan konstruktif. Jadi hari ini kita fokusnya memahami VGK dan gimana sih cara mengembangkan sebuah masalah menjadi gagasan yang bisa kita bawa ke PKM. Terus mungkin kalian bertanya, emangnya ikut beginian buat apa sih kak? Nah, sebenarnya ini penting banget ya, banyak banget benefit yang didapatkan. Jadi kita nggak hanya belajar cuman kayak bikin proposal, tapi juga belajar berpikir kritis, menganalisis masalah, kemudian mencari solusi, melakukan riset, menuliskan secara ilmiah, sampai mempresentasikan sebuah ide. Jadi jangan cuma pikir targetnya buat menang, no. Jadi kita belajar gimana sih prosesnya juga, dan bisa menjadi pengalaman berguna buat kalian ke depannya. Oke, pada slide selanjutnya ini adalah sekarang kita masuk ke bagian yang biasanya bikin bingung gitu ya. Mau ambil ide dari apa? Mau ambil ide apa gitu. Nah, sebenarnya itu jangan langsung memikirkan judul. Jadi kita bisa melihat dulu di sekitar kita itu ada masalah apa. Nah, kita bisa angkat masalah tersebut, lalu bisa kita gagaskan, kita rumuskan solusinya, baru kita membuatkan si proposalnya itu. Nah, sekarang kita masuk ke inti pembahasan. Jadi, PKM VGK itu video gagasan konstruktif. Jadi sederhananya itu kita mencari masalah nyata, kemudian kita menawarkan gagasan dan juga solusi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Lalu gagasan tersebut itu kita komunikasikan dalam bentuk video. Jadi jangan salah paham ya, VGK itu bukan hanya sekedar kita lomba bikin video, tapi yang paling penting itu justru gagasannya yang kita komunikasikan seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke dalam bab 1. Nah, pada bab 1 itu gampangnya seperti kenapa sih masalah ini penting gitu. Kita jelaskan kondisi yang terjadi, terus kemudian masalah-masalahnya apa, kenapa masalah itu penting, kita bahas, kemudian menghubungkan dengan 10 tema yang ada di PKM nanti. Kemudian, apa kebaruan dari gagasan kita? Tuh. Jadi jangan langsung masuk ke solusi. Jadi kita buat masalah tersebut itu memang layak untuk diselesaikan. Nah, kalau bab 1 menjawab kenapa kita harus mengangkat masalah itu, bab 2 itu menjawab solusi, apa dan gimana cara kerjanya. Nah, di sini kita menjelaskan konsep solusi, dasar ilmiah, seperti dasar ilmiahnya, cara kerja, tahapan penerapan, serta manfaatnya. Misal kita punya masalah, contohnya food waste di kampus. Nah, kita langsung aja bikin, jelaskan apa aja yang bisa kita lakukan untuk bisa memberikan solusi, seperti itu. Kemudian, karena ini VGK, setelah kita punya gagasan, lalu kita harus mikirin gimana sih cara menyampaikannya gitu lewat video. Nah, bab 3 ini ada 4 bagian, ada sinopsis, naskah, storyline, dan storyboard. Sinopsis itu adalah gambaran besar ceritanya. Kemudian naskah itu apa yang akan diucapkan atau yang akan dilakukan.
Kemudian storyline itu urutan-urutan ceritanya. Kemudian storyboard itu gambaran visual setiap scene-nya. Jadi sebelum syuting nanti kita nggak asal rekam, tapi sudah tahu nih mau menampilkan apa, dan pesan apa yang mau disampaikan dalam video tersebut. Dan kita akan lanjutkan ke pembahasan selanjutnya, bab 4 sampai terakhir. Nah, sekarang aku mau make sure juga ke teman-teman, nanti kita juga akan belajar bareng-bareng penggunaan Mendeley. Nah, sekarang kita akan membahas Mendeley. Jadi Mendeley itu apa sih? Jadi Mendeley itu bisa kita anggap sebagai tempat untuk memasukkan referensi, mengatur referensi. Jadi ketika kita membuat proposal dan menggunakan jurnal itu bisa sebagai sumber. Jadi tidak hanya asal memasukkan citasi dan daftar pustaka secara manual atau persatu. Jadi di Mendeley itu kita memudahkan untuk memasukkan daftar pustaka secara otomatis. Gitu. Nah, cara untuk mendownload Mendeley itu ada 2 cara, yaitu bisa melalui website Mendeley atau bisa melalui desktop. Nah, kalau melalui desktop itu kita harus menginstal terlebih dahulu. Setelah itu login menggunakan akun kalian, kemudian bisa membuka ke Word dan kita akan menautkan dari Word ke Mendeley yang sudah terunduh di desktop kalian. Nanti akan bisa langsung otomatis kesambung seperti itu. Nah, untuk administrasinya itu seperti judul itu berisi dari 20 kata. Kemudian pendanaan Belmawa itu dari 6 sampai 8 juta maksimal. Kemudian pendanaan Unif itu ada 2 juta.